Shalom, halo semua. Perkenalkan, nama saya Christina Natasha Angelika Handoyo. Dan dalam video kali ini, saya akan sharing sedikit dengan topik manusia dan dosa. Jadi, menurut saya pribadi, apa sih manusia dan dosa? Apakah kedua kata tersebut ada kaitannya atau tidak? Menurut saya, manusia dan dosa itu adalah dua kata yang memiliki hubungan yang sangat erat. Yang pertama, manusia itu adalah seseorang yang memiliki akal budi, perasaan, emosi, dan mereka memiliki fully kontrol atau kontrol penuh atas seluruh perbuatan yang ingin mereka lakukan untuk kehidupan mereka. Kalau dosa sendiri, dosa adalah sebuah perbuatan atau pelanggaran yang tentunya tidak menyenangkan hati Tuhan, dan yang pastinya perbuatan dosa adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran-ajaran Kristus. Nah, bagaimana sih mereka berdua bisa saling berkaitan? Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki keinginan daging yang sangat kuat. Mereka ingin melakukan A, B, dan C, dan terkadang manusia itu tidak bisa fully berpikir apakah hal tersebut menyenangkan hati Tuhan, apakah hal tersebut bisa merugikan orang lain atau tidak. Jadi dengan adanya keinginan daging tersebut untuk berbuat hal-hal yang semestinya tidak boleh dilakukan, mereka cenderung bisa melakukan hal-hal kejahatan yang menjerumuskan mereka masuk ke dalam lubang dosa. Nah, lalu kenapa sih manusia tetap bisa berbuat dosa walaupun mereka mengetahui hal itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan? Nah, menurut Kamus Alkitab, manusia itu adalah seseorang yang lemah dan berdosa. Jadi dengan adanya kelemahan yang mereka miliki tersebut, itu membuat mereka cenderung untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal dosa yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Lalu, karena hubungan antara manusia dan dosa itu sangat erat, sebenarnya bagaimana sih manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa? Kalau menurut Alkitab, dalam perjanjian lama yaitu dalam kitab Kejadian, pada awalnya manusia itu jatuh ke dalam dosa karena adanya godaan dari sang iblis atau Lucifer yang menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang seharusnya tidak boleh dimakan atas perintah Allah. Namun karena adanya godaan yang begitu kuat dan rasa ketidaktaatan yang muncul dalam diri Hawa ketika iblis menggodanya, akhirnya Hawa memakan buah itu dan ia telah berbuat dosa karena telah melanggar perintah Allah yaitu untuk tidak memakan buah itu. Nah, pada dasarnya itu adalah awal mula bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau dalam kehidupan atau dunia saat ini, bagaimana sih kira-kira manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa? Pastinya ada banyak sekali faktor yang mendukung manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Yang pertama, bisa jadi karena adanya lingkungan sekitar yang sangat toksik atau yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Contohnya ketika kita masuk ke dalam circle yang cenderung suka clubbing misalnya, atau menormalisasikan adanya seks bebas, atau menormalisasikan adanya perbuatan nge-vape dan ngerokok, karena kita berdiri di dalam lingkungan yang seperti itu dan kita tidak memiliki iman yang kuat untuk tetap menjadi terang, itu bisa jadi salah satu faktor bagaimana kita bisa terjerumus untuk melakukan kejahatan dan masuk ke dalam lubang dosa. Itu salah satu contoh bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, berdasarkan contoh yang tadi, mengapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa ketika contohnya mereka berada di lingkungan yang toksik dan sebagainya. Nah, salah satu alasannya adalah karena mereka tidak memiliki iman yang cukup kuat untuk melawan godaan-godaan tersebut. Nah, ketika mereka tidak memiliki iman yang kuat, mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka boleh untuk lakukan dan apa yang Tuhan sukai dan tidak sukai, mereka menjadi tidak punya pegangan atau pedoman untuk berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ketika mereka tidak memiliki iman yang kuat, berarti mereka belum memiliki hubungan yang cukup erat dengan Tuhan. Contohnya mungkin mereka cenderung kurang memiliki waktu pribadi dengan Allah seperti berdoa atau membaca Alkitab dan sebagainya. Ketika orang cenderung untuk tidak membangun hubungan mereka dengan Allah, mereka tidak bisa mengetahui secara penuh atau mengetahui secara maksimal apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka, apa yang Tuhan inginkan mereka perbuat dalam kehidupan mereka, dan apa yang sebenarnya Tuhan tidak sukai dan Tuhan tidak inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan tidak adanya pedoman tersebut, iman mereka tidak terbentuk dan tidak ada senjata yang mereka bisa gunakan untuk melawan dosa-dosa tersebut. Nah, lalu apakah tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu pernah melakukan perbuatan dosa? Tentu saja pernah. Ada salah satu tokoh Alkitab yang melakukan perbuatan dosa seperti ketidaktaatan pada perintah Allah, yaitu Yunus.
Jadi pada saat itu, Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan melihat bahwa banyak sekali kejahatan-kejahatan ataupun orang-orang jahat di dalam kota tersebut. Namun apa yang dilakukan Yunus? Yunus memilih untuk melarikan diri ke kota lain dan tidak mendengarkan perintah Tuhan. Yunus pergi dengan kapal. Ketika Tuhan mengetahui Yunus melarikan diri, Tuhan mendatangkan badai yang sangat besar hingga menggoncangkan kapal Yunus. Nah, pada akhirnya karena badai tidak kunjung berhenti, Yunus akhirnya dilemparkan ke dalam lautan dan Yunus ditelan oleh ikan besar. Dan Yunus tidak mati teman-teman, tapi Yunus diam di dalam perut ikan tersebut selama 3 hari 3 malam. Dan apa yang Yunus lakukan? Yunus berdoa kepada Tuhan, Yunus meminta pengampunan, lalu pada akhirnya Yunus dimuntahkan ke darat. Dan pada akhirnya Yunus memilih untuk menaati perintah Tuhan, yaitu pergi ke kota Niniwe. Dari cerita tersebut kita bisa lihat bagaimana Yunus tidak taat pada perintah Allah. Apakah itu perbuatan dosa teman-teman? Tentu saja perbuatan dosa, karena kita sebagai manusia seharusnya menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan, menuruti panggilan Tuhan, dan menuruti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya kita seharusnya hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain dan bukan hanya untuk menuruti keinginan diri kita sendiri. Oke, setelah kita sudah membicarakan sedikit tentang manusia dan dosa, sebenarnya apa sih yang menghambat hubungan kita antara manusia dengan Tuhan? Jawabannya adalah topik pembicaraan kita hari ini, yaitu dosa. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 59 ayat 2, yaitu yang berbunyi, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Dalam ayat tersebut sudah secara eksplisit memberitahu kepada kita bahwa pemisah atau penghambat hubungan kita dengan Tuhan adalah segala kejahatan yang kita lakukan dan dosa-dosa yang kita perbuat. Contohnya apa saja sih teman-teman yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan dan dosa tersebut? Ada apa aja sih? Tentunya ada banyak. Nah, tapi ada 2 yang mau saya highlight dalam video ini. Yang pertama adalah sifat kesombongan manusia yang diambil dalam kitab Yakobus 4 ayat 6 yang berbunyi, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Lalu yang kedua adalah sikap iri hati yang diambil dari Amsal 14 ayat 30. "Hati yang tenang menyegarkan tubuh tetapi iri hati membusukkan tulang." Itu ada 2 sifat yang terkategori sebagai perbuatan dosa, walaupun mungkin itu adalah hal-hal sepele yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi itu dikategorikan sebagai dosa. Dan kita percaya jika kita terus melakukan hal-hal itu bisa menghambat hubungan kita dengan Allah. Nah teman-teman, kesimpulannya adalah manusia adalah seseorang yang lemah dan berdosa, dan manusia tidak bisa luput dari kesalahan dan mereka pasti bisa melakukan dosa di sepanjang hidupnya mereka. Tapi apakah itu membuat kita putus asa dan membuat kita berpikir, oh ya udahlah kita lakukan dosa saja, juga kita sudah berdosa dari awal? Itu salah teman-teman. Pada akhirnya kita harus tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang berkenan di mata Tuhan, dan kita tidak boleh putus asa dengan dosa-dosa yang mungkin dulu pernah kita lakukan, karena saya memiliki 1 ayat Alkitab motivasi yang mungkin bisa memotivasi kita semua di sini, yaitu dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Jadi teman-teman, ketika kita sadar bahwa kita sudah berbuat dosa, yuk kita mau sama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan belajar untuk berkomitmen untuk stop melakukan dosa itu dan untuk terus berbuat kebaikan dan tidak melakukan dosa itu lagi. Sekian video sharing dari saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sebagainya. Saya harap video ini bisa memberkati semua teman-teman yang menonton sampai habis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.